Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenungkan dari pengalaman bahwa ketika pagi hari saya itu merasa fresh, segar, ringan, lega, bahagia. Tapi ketika malam itu rasanya lelah, rasanya berat, rasanya beban begitu banyak, stres, dan kemudian tidak puas. Apa sebetulnya yang terjadi? Rupanya pagi-pagi itu kita baru saja beristirahat, terutama berhenti berpikir. Tidur itu kan tidak berpikir, sehingga bisa terlepas dari beban pikiran. Ternyata untuk menggenggam satu pemikiran, satu pikiran, itu berat sekali, membutuhkan energi yang sangat banyak. Maka ketika pagi belum banyak pikiran, itu rasanya masih fresh, segar. Dan ketika sudah malam, kita menjadi lelah. Tetapi selain lelah dan tidak merasa segar, itu juga karena kita hidup dalam dunia perbandingan. Kita itu sering membanding-bandingkan. Dia lebih baik, dia lebih ganteng, dia lebih cantik, dia lebih kaya, dia lebih sukses. Dan kemudian itu membuat kita lelah. Tetapi ada orang yang mengatakan, tidak Romo, saya tidak peduli apa kata orang. Saya tidak mau membanding-bandingkan. Mungkin secara sadar kita tidak mau membanding-bandingkan. Tetapi secara bawah sadar seringkali kita membandingkan. Karena memang pikiran kita itu sifatnya perbandingan. Menggolong-golongkan. Tidak bisa tidak. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada orang biasa. Begitulah cara pikiran kita. Dan karena itu tercipta juga sebuah masyarakat yang memang masyarakat perbandingan. Begitu kita bertemu orang, kita sudah langsung masuk dalam masyarakat perbandingan. Saya posisinya ada di mana? Dia ini orang kaya atau miskin? Dia ini pejabat atau orang biasa? Dia ini orang keamanan atau orang awam biasa? Dia pedagang atau dosen? Kita sudah menempatkan diri. Dan itu melelahkan. Melelahkan. Karena kita harus masuk dalam sebuah frame, kotak-kotak tertentu dalam masyarakat. Dan kita harus menyesuaikan diri terus-menerus. Sangat melelahkan. Itulah kenapa tidak banyak orang yang sungguh-sungguh puas dalam hidup. Terutama karena banyak pikiran, yang kedua karena membanding-bandingkan. Sehingga pada malam hari yang ada hanya lelah. Kita tidak menjadi apa-apa. Lalu bagaimana sebaiknya? Nah, ini yang penting. Solusinya apa? Menurut saya, membandingkan itu sebetulnya bisa baik, bisa tidak baik. Bisa baik kalau memang itu untuk kemajuan kita. Kita menjadi lebih terpacu untuk bergerak, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Negatifnya kalau kemudian kita tergantung pada pendapat orang, pada perbandingan yang kita buat sendiri. Nah, itu yang tidak baik. Cara mengatasinya justru adalah mengubah arah, tidak keluar. Kalau kita memandang keluar, yang kita lihat perbandingan terus. Dan itu melelahkan. Kita harus melihat ke dalam diri, dan kemudian menerima. Menerima diri pertama-tama sebagai pribadi yang dicintai oleh Allah apa adanya. Baik dan buruk itu kita dicintai. Buktinya kita berdosa diampuni. Nah, itu berarti kan kita dicintai. Dicintai
Bahkan pada saat kita tidak dalam keadaan baik, kita berdosa, tapi diampuni. Nah, ini yang bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menerima diri pertama-tama. Di dalam diri kita itu ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Ada yang kurang, no problem. Karena di dalam diri kita juga ada kelebihan. Dan karena itu kita bisa menerima dengan lega. Dan itu malah lebih ringan. Kemudian kita bisa menerima juga orang lain. Bahwa orang lain mempunyai kelebihan, tetapi juga mempunyai kekurangan. Sama. Lalu kita tidak terlalu dikuasai oleh perbandingan. Memang tanpa sadar strukturnya masyarakat yang membanding-bandingkan, kita sulit untuk lepas. Karena kita juga membutuhkan, yaitu bisa menempatkan diri. Namun, tidak terlalu ketat, sehingga kita dikuasai oleh perbandingan. Dan kemudian kita menjadi lelah pada akhir hari sebelum istirahat. Bahkan kita juga bisa membandingkan, tetapi yang dibandingkan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri kemarin dan hari ini. Itu juga bagus, karena kemudian bisa melihat perkembangan dan kemajuan. Perbandingan itu justru yang disebut dengan modal pertumbuhan. Kita bisa bertumbuh karena ada perbandingan. Tetapi perbandingannya jangan orang lain. Karena kalau membandingkan dengan orang lain itu tidak bisa. Tidak apple to apple perbandingannya. Mereka punya latar belakang sendiri, punya pengalaman berbeda. Sementara kita juga punya pengalaman sendiri. Maka yang paling baik membandingkan adalah diri kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Perkembangannya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana. Tetapi juga itu pun tidak terlalu ketat menuntut diri sendiri. Handle ourselves with care. Harusnya menghandle dengan hati-hati, dengan tenang, dengan sabar dan penuh kasih. Tetap menyadari bahwa di dalam diri kita ini punya kelebihan dan itu bagus, tetapi juga punya kelemahan, itu juga bagus. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa baik dan buruk itu tidak masalah, sama-sama dibutuhkan. Baik itu membuat kita percaya diri, tidak baik membuat kita rendah hati. Dan kemudian kita juga mempunyai sikap yang seimbang. Kalau orang lain baik kita bisa memuji, bisa menerima dengan lapang dada. Kalau orang lain tidak baik, kita juga tidak menghakimi. Tetapi kalau bisa, silence dan memberi contoh supaya berubah menjadi baik. Tetapi pertama-tama kita sendiri yang terus-menerus mengembangkan diri, menjadi makin baik, makin bijaksana. Maka kemungkinan besar dengan pola pikir perspektif hidup seperti itu, kita justru lebih ringan, lebih lega. Tidak terlalu memegang satu pikiran yang membebani. Apalagi pikirannya banyak, kita pasti terbebani. Dan kalau kita tidak membanding-bandingkan, atau membandingkan tetapi dengan bijaksana, maka sangat mungkin hidup kita lebih lega, tidak lelah. Dan ada sesuatu yang membuat kita merasa bertumbuh. Dan itulah maksudnya. Apalagi Tuhan memang menciptakan kita justru karena Tuhan ingin keunikan kita. Kalau kita bisa digantikan oleh orang lain, nah kita tidak akan diciptakan. Dan keunikan kita itu terdiri dari baik dan buruk lengkap. Paradoksnya justru, ketika kita bisa menerima diri dengan tenang, handle ourselves with care, menerima yang baik dengan penuh sukacita, menerima yang buruk juga dengan tenang, supaya kita tidak menjadi sombong, tetapi terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pribadi, maka dengan cara itulah kita sungguh-sungguh bisa bertumbuh. Dan memang seperti itu kita menjadi unik. Nah, hidup dengan cara penerimaan diri ini, mengenal diri apa adanya, dan kemudian menerimanya justru meringankan kita. Kita tidak lelah,
tidak tegang, tidak stres untuk terus-menerus tampil perfect di mata orang, di mata masyarakat. Tergantung pendapat orang, tidak begitu. Tetapi kita bisa menerima diri sendiri karena mengenali diri sebagai pribadi unik yang memang seperti itu dikehendaki oleh Allah. Keunikan kita ya terdiri dari baik dan buruk itu. Dan bagi Tuhan, baik buruk tidak penting. Kita tetap dicintai oleh Allah. Bukan bahwa keburukan, kejahatan juga dicintai, bukan. Tetapi karena Allah memang cinta, Dia tidak bisa menjadi benci. Dan karena Allah selalu mencintai kita, paradoksnya justru kita bisa menjadi lebih baik. Tanpa harus menjadi tegang, harus terlalu banyak pikiran, tetapi dengan tenang. Handle ourselves with care, nyaman, dan justru bisa bertumbuh karena dicintai oleh Tuhan. Apa adanya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.